Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seperti biasa kita baca nazom alfiyah dulu agar kita semua lancar menazomkan, kalau bisa hafal, tidak bisa minimal kita bacanya lancar. Yang kita baca nazom 65 sampai 80. 65 sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzahiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtaral infisala wa qadimil akhassa fittisali wa qadiman masyita fil infisali wa fitihadir rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qabla yan nafsi ma'al fi'il tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim wa laytani fasha wa laytina dara wa ma'la ala kiswa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafaha minni wa andi ba'du man qad salafa wa filadunni laduni qala wa fi qatni wa qutnil halful aidu qad yafi yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka ja'farin wa hirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa sadqamin wa hailatin wa washiqi wasman atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwahu sahiba wa iyakuna mufraidaini fa'adib illa atbi illa diradif wa minhu man kulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'ada wa udad wa jumlatan ma bi masjidin rukiba la'in bi ghairi wa hitamma uriba wa sya'a fil alami dhul idhafa ka'abdi syamsin wa abi kuhafa wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashkhasi lafdan wa wa'amidaka ummu iryatin li aqrabi wa hakadha su'alatun li sa'labi. Mari kita lanjutkan halaman, bukan halaman ya. Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Sekarang syair atau nazom ke 143. 143 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarfa'u merofakkan. Kana itu merofakkan. Al mubtada kana itu merofakkan mubtada. Isman dalam keadaan sebagai isimnya. Isman hal.
Jadi kana itu merofa'kan mubtada lalu menjadikan sebagai isimnya, isim kana. Wal khobaru khobar, tansibuhu kana menasobkannya. Wal khobaru khobar, tansibuhu kana itu menasobkannya. Jadi kana itu merofa'kan mubtada menjadikan sebagai isimnya dan menasobkan khobar menjadikan sebagai khobarnya. Yang semula mubtada berubah menjadi isim kana lalu dibaca rofa. Yang semula khobar mubtada menjadi khobar kana lalu dibaca nasob. Contohnya kana sayyidan Umar, kana sayyidan Umaru. Kana sayyidan Umaru, kana adalah sayyidan itu tuan, Umaru Umar. Umar itu adalah tuan, Umar itu adalah sayyid atau tuan. Asalnya Umaru sayyidun, asalnya Umaru sayyidun, lalu dimasuki kana menjadi kana Umaru sayyidan. Tapi ini dibalik, kana sayyidan Umaru, tapi tetap Umaru itu isim kana, sayyidan khobar kana. Jadi kesimpulannya adalah kalau redaksinya normal kana Umaru sayyidan, tapi boleh dibalik, khobar kana itu boleh didahulukan, kana sayyidan Umaru itu boleh. Jadi kana adalah sayyidan itu sebagai tuan, Umaru Umar. Umar itu adalah tuan. Jadi Umar itu adalah tuan. Kakana itu seperti kana, itu seperti kana, maksudnya beramal seperti kana. Itu seperti kana maksudnya beramal seperti kana, merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Zolla lafaz zolla, bata lafaz bata, adha lafaz adha, asbaha lafaz asbaha, amsa lafaz amsa, wasoro lafaz soro, laisa lafaz laisa. Ya, sampai situ. Dan berlanjut kana zolla bata adha asbaha amsa soro laisa. Selanjutnya zala lafaz zala, bariha lafaz bariha, fatiha lafaz fatiha fatiha, infakka wang fakka lafaz infakka. Wa hadhil arba'atu, yang empat ini maksudnya yang terakhir yang empat, berarti zala bariha fatiha infakka. Mutsba'atun di ujung, mutsba'atun diikuti, li syibhi nafyin kepada yang menyerupai nafi, au li nafyin atau kepada nafi, diikuti nafi atau yang menyerupai nafi. Jadi khusus zala bariha fatiha infakka itu didahului oleh nafi, seringnya menggunakan ma zala, ma bariha, ma fatiha, ma fakka. Jadi itu fi'il madinya, ma zala, ma bariha, ma fatiha, ma fakka. Artinya belum nanti. Ya, jadi itu beramal seperti kana, zolla bata adha asbaha amsa soro laisa, ma zala, ma bariha, ma fatiha, ma fakka. Ya, selanjutnya wa mislu kana
seperti kana juga dama, yaitu lafaz dama. Jadi dama itu juga sama seperti kana, yaitu merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Masbukon dalam keadaan didahului, bima dengan ma. Jadi lafaz dama yang didahului oleh ma. Maknya ini bukan ma nafi, tetapi ma masdariyah zorfiyah. Ma masdariyah zorfiyah. Jadi maknya bukan ma nafi, tetapi ma masdariyah zorfiyah. Jadi yang didahului oleh ma. Jadi dama dengan ma dama artinya sama, tetapi harus pakai ma. Selanjutnya ka'ati madumta musiban dirhama. Ka'ati madumta musiban dirhama, seperti kalimat a'ti madumta musiban dirhama. A'ti berilah, madumta selama kamu, dalam madumta selama kamu, musiban memperoleh, musiban memperoleh, dirhama dirhama uang dirham. Berilah selama kamu memperoleh dirham. Bersedekahlah selama kamu memiliki gaji. Jadi selama memiliki gaji bersedekahlah. A'ti madumta musiban dirhama. Berilah selama kamu memperoleh uang dirham. Nah, madumta asalnya madama, lalu anta dama damu damata dumna dumta dumtuma dumtum dumti dumtuma dumtumna dumtu dumna. Nah, dumta di situ, anta dumta, lalu harus dikasih ma dumta selama kamu. Nah, itu berarti isimnya ma dumta, isimnya madama, lalu musiban khobarnya madama. Jadi isimnya madama adalah ta, yaitu anta. Musiban itu khobarnya. Jadi musiban itu khobarnya madama, lalu dirhaman adalah maf'ul dari musiban, maf'ul dari musiban. Musibannya sebagai khobarnya sah. Maf'ul. Kamu memperoleh. Nah, kamu memperoleh. Nah, kata musiban itu memperoleh. Nah, memperoleh dirhaman dirham. Nah, dirham itu maf'ul dari musiban. Ya. Maf'ul dari musiban. Jadi ketika praktek memang tidak sesederhana dari teori-teori nahwu. Jadi isim fa'il, isim maf'ul itu sering beramal seperti fi'ilnya. Ya. Kita bahas tentang kana. Ini pelajaran yang sudah lama tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, masuk pada jumlah ismiyah atau mubtada khobar, susunan mubtada khobar. Jadi kana wa akhwatuha masuk pada susunan mubtada khobar. Contohnya adalah al-baitu nazifun. Ini pengulangan saja karena babnya yang kita bahas sebelum lebih jauh. Di sini kananya ada
Ustaznya? Kananya ada. Isim fa'ilnya, isim maf'ul. Kananya ada isim fa'il. Ya, ini seperti mana nih? Yang kemarin. Sebagai fa'il, jadi khobar ini apa menduduki khobarnya, fa'il menduduki khobar. Bisa. Oh iya, yang terdahulu, iya. Iya. Ya baik, sekarang contohnya al-baitu nazifun. Al-baitu nazifun ini mubtada dibaca rofa, ini khobar dibaca rofa. Lalu kata ini dimasuki kana atau saudaranya kana. Rumah itu bersih. Kanal baitu nazifan. Kanal baitu nazifan. Yang semula mubtada menjadi isim kana, yang semula khobar menjadi khobar kana. Isim kana itu rofa, khobar kana itu nasab. Rumah itu bersih, dahulu rumah itu bersih, yang semula mubtada menjadi isim kana, yang semula khobar menjadi khobar kana. Sekarang kita bahas artinya. Ini juga sama. Kana itu boleh artinya dahulu, atau tidak diterjemahkan juga boleh. Tidak diterjemahkan. Kita bahas dari kana, kemudian habis kana soro. Soro artinya menjadi. Jadi sorol baitu nazifan, rumah itu menjadi bersih. Setelah soro laisa, ini tidak urut dengan nazom. Laisa artinya tidak. Tidaklah rumah itu bersih. Tidaklah rumah itu bersih. Yang enak rumah itu tidak bersih. Penerjemahannya. Tidaklah rumah itu bersih. Setelah soro kita mulai dari subuh. Asbaha. Ini untuk memudahkan. Asbaha artinya menjadi atau waktu subuh. Jadi kita terjemahkan waktu subuh. Oh enggak pas, terjemahkan saja menjadi. Setelah subuh berarti pagi, adha. Waktu duha, waktu pagi, terjemahkan waktu pagi. Diterjemahkan waktu pagi tidak pas, terjemahkan menjadi. Ini untuk penerjemahan. Setelah duha, zolla. Zolla itu siang. Zolla artinya waktu siang. Ketika penerjemahan gak cocok waktu siang, terjemahkan menjadi zolla amsa. Amsa waktu sore. Waktu sore. Ketika diterjemahkan waktu sore tidak pas, terjemahkan menjadi. Kemudian setelah amsa, bata, malam. Ini biar mudah. Waktu malam, batal kalbu naiman. Anjing itu pada malam hari tidur. Nah cocok. Anjing itu menjadi tidur juga boleh. Malam atau menjadi. Ini terjemahannya. Selanjutnya Fatihah. Ini didahului oleh ma bariha
ma fati'a, ma zala. Oh, baru lagi. Kita lihat. Zala, fatiha, infaka, mangfaka. Nah, ini semua artinya masih selalu sampai segini sih. Senantiasa, masih selalu atau tidak henti-henti. Senantiasa. Nah, ini semua artinya sama. Ini artinya sama. Meskipun ini manafi, ini maknya beda, tetapi artinya ternyata sama. Ini dama itu artinya selalu. Maknya masdariyah, berarti nggak berpengaruh selama. Misalnya artinya hilang, tidak hilang, berarti masih. Begitu. Saya masih bingung kalau masdariyah itu gimana, Sat? Masdariyah. Cara cirinya gitu, Sat? Nggak ada cirinya, Bu, sama aja. Jadi kan banyak ma. Iya. Ketika sudah di kalimat, Bu, ketika sudah di kalimat kita menentukan. Ini artinya misalnya infaka hancur, tidak hancur, berarti selalu masih. Nah, ini berarti ini namanya manafi. Jadi ini ma masdariyah itu tidak berpengaruh pada arti, begitu. Ma masdariyah tidak berpengaruh pada arti, menyebabkan ini masdar. Zorfiyah menjadikan ini sebagai zorof. Kesimpulannya, ketika sudah dalam konteks baru tahu, begitu. Iya, dalam konteks. Jadi ini untuk memudahkan, terjemahkan saja pilihan ini. Ini semua, ini artinya untuk penerjemahan. Udah ada faslun lagi. Ya, jadi ini semua kurang lebih begitu keterangannya. Iya. Yang ini manafi, ini masdariyah. Iya. Caranya taunya ini buka kamus, barih artinya apa, fatih artinya apa, mazal artinya apa, infaka artinya apa, kok diterjemahkan masih, berarti ini manafi. Iya, dama artinya selalu. Lalu ini nggak mungkin manafi karena ada ma atau tidak ada ma artinya sama, selalu, berarti ini masdariyah. Masdariyah itu tidak berpengaruh pada arti. Ya, jadi ini nanti ketika mudhari baru terlihat misalkan la yazalu. Ya, jadi ini nanti bisa berubah jadi la kalau di fi'il mudhari'nya. Jadi ini untuk sementara, berikutnya nanti meskipun ini kana dan saudara-saudaranya itu dianggap oleh ulama nahwu sebagai fi'il, ya, dianggap sebagai fi'il yang memiliki, ini kan fi'il, berarti ini fi'il madhi, memiliki mudhari dan amarnya.
ada juga yang enggak, ada juga yang tidak seperti laisa. Ya. Nah, tasrifannya ini semua jikalau ada tasrifannya, jika terjadi maka beramal seperti fi'il madinya. Jadi misalkan yakunu, karena yakunu beramal seperti kana. Misalkan kun, nah ada kata kun itu beramal seperti kana juga dan seterusnya. Jadi kana itu fi'il yang setasrif dengan ini akan beramal seperti fi'il madinya. Nah, Berarti itu. kalau yang tidak bertasrif nggak bisa tidak beramal, Enggak. semacam laisa gitu. Iya, laisa itu hanya laisa, yang nggak ada fi'il mudhari'nya. Iya. Jadi hanya laisa yang beramalnya. Khusus laisa. Ya. Ini semua nanti ada yang bertasrif, ada yang tasrifnya mentok, ada yang tasrifnya lengkap. Yaitu beda-beda. Jadi kurang lebih yang bisa ditasrif dengan fi'il-fi'il ini, maka fi'il ini tasrifannya bisa beramal, begitu. Saya ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tarfa'u kana itu merofakkan mubtada isman dalam keadaan sebagai isimnya, wal khobaru khobar itu tansibuhu kana menasobkannya, kakana sayyidan Umar seperti kalimat kana sayyidan Umar itu adalah tuan, Umar itu adalah tuan. Umar isim kana, sayyidan khobar kana. Kakana itu seperti kana dari segi pengamalannya. Zolla lafaz zolla, bata lafaz bata, adha lafaz adha, asbaha lafaz asbaha, amsa lafaz amsa, wasoro lafaz soro, walaisa dan lafaz laisa. Nah, ini semua artinya sudah dijelaskan. Arti zolla, bata, adha, asbaha, amsa, soro dan laisa. Zala lafaz zala, bariha lafaz bariha, fatiha lafaz fatiha, wangfakka lafaz infakka. Wa hadhil arba'ah empat ini berarti yang terakhir zala, bariha, fatiha, infaka, mutba'atun diikuti li syibhi nafyin dengan yang menyerupai nafi, untuk yang menyerupai nafi, au li nafyin atau oleh nafi. Jadi didahului diikuti oleh nafi, berarti menjadi mazala, mabariha, mafatiha, mangfakka. Nah, artinya juga sudah dijelaskan. Wa mislu kana seperti kana, yaitu beramal seperti kana, dama yaitu lafaz dama, masbuqon dalam keadaan didahului, bima dengan ma, masdariyah zorfiyah, ka'ati madumta musiban dirhaman, seperti kalimat a'ti madumta musiban dirhaman. A'ti berilah, madumta selama kamu, musiban mendapatkan, dirhaman uang dirham. Berilah selama kamu masih memperoleh uang. Berilah kepada yang membutuhkan. Demikian pelajaran Alfiyah Ibnu Malik kali ini.